Kalau misalkan dari sisi bising, suara tidak dihendaki, misalkan suara kendaraan yang lalu lalang, nah itu juga termasuk mungkin karena kami juga pernah menguji di daerah, mungkin ada yang tahu perempatan Semampir, kalau pernah, ini kan rata-rata sudah pernah ke Kediri ya, perempatan Semampir tempat turun bus itu di situ kami mengukur itu sekitar hampir 9, kurang lebih 89 desibel. Ternyata pada saat arus kendaraan di sana itu lalu lalangnya itu tinggi. Jadi kita ambil pagi menjelang siang. Jadi sekitar jam 10 jam 11 itu tingkat kebisingan sangat sangat lumayan lumayan tinggi. Nah, itu bisa kita melihat di situ bahwa eh, kebisingan yang suara tidak dikehendaki ternyata memang di sekitar kita ini juga banyak. Atau suara yang tidak mengandung kualitas musik. Mungkin kalau musik yang masih standar mungkin masih 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 bisa kita tolerir di pendengaran kita. Tapi kalau misalkan suara yang jeduk-jeduk yang sudah melebihi ambang batas, wah itu sudah, kalau misalkan itu terjadi 1 jam misalkan 60 menit, oh itu sudah apa ya, mempengaruhi kualitas kualitas pendengaran kita nantinya. Suara yang sangat mengganggu juga. Jadi suara mengganggu juga ya memang suara-suara yang tidak kita inginkan. Seperti misalkan suara mesin atau suara pabrik itu juga bisa lebih 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 dari 50 desibel. Nah, eh, terkait dengan pengaruh kebisingan terhadap kesehatan, jadi bisa beberapa kita perhatikan di sini. Adaptasi proses fisiologis ini perlu memang adaptasi proses. Jadi saya bilang tadi kalau misalkan orang yang tinggal di sekitar pabrik dengan orang yang ada di misalkan perkampungan yang jauh dari kebisingan kota atau mungkin industri, nah ini secara psikologis itu berbeda pasti. Terus untuk kenaikan ambang sementara juga, ini yang saya katakan tadi bahwa secara patologis terjadi kelelahan akibat perubahan metabolik dapat pulih kembali. Nah, ini yang saya katakan kalau misalkan saya juga beberapa kali masuk ke misalkan pabrik yang mana pada saat itu misalkan masuk ke pabrik gula. Nah, pada saat kita melakukan komunikasi, pasti kita akan suara kita pasti akan terdengar atau mungkin kita harus berbicara lebih keras. Nah, ini mempengaruhi juga secara patologis dari pendengaran kita. Nah, pada saat kita sudah berada di tempat yang hening, itu tuh terasa suara kita itu sebenarnya jauh lebih lebih kecil sebenarnya kalau misalkan kita di tempat yang hening dibandingkan misalkan kita kita di suara yang misalkan tadi kita masuk di tempat pabrik-pabrik, mungkin sudah banyak yang mengalami itu. Kenaikan ambang menetap di sini telah terjadi kerusakan organ korti tidak dapat ke ambang semula. Nah, ini yang kayak semacam suara, mungkin suara tiba-tiba, misalkan suara apa mercon misalkan, atau suara dentuman misalkan, yang tiba-tiba yang langsung merusak pendengaran kita. Ini biasanya ada juga yang terjadi seperti ini. Akhirnya terjadi dengungan terus yang kita dapatkan. Termasuk trauma akustik misalkan, pajanan terhadap bising dengan intensitas tinggi dan mendadak. Ini sama dengan ledakan tadi terjadi, robekan membran Tiffany, dislokasi osikul, dan kerusakan koklea. Jadi gendang telinga kita biasanya itu kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu bisa dikatakan itu pecah. Nah, kalau pecah itu agak-agak sulit. Agak sulit karena apa? Gendang telinganya sudah pecah, berarti harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu juga ini kan tidak nyaman lagi karena pasti pasti berhubungan dengan alat, berarti berhubungan dengan bukan dari sisi fisik kita lagi, tapi bantuan alat. Ini dari sisi peraturan Menteri Kesehatan tentang kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan, jadi dibagi dengan
empat zona di mana kita sering terpajan. Jadi mungkin di zona A ini diperuntukkan bagi penelitian, rumah sakit, tempat perawatan kesehatan atau sosial dan sejenisnya. Jadi di sini zona misalkan zona A ini tingkat kebisingannya pasti harus lebih rendah. Karena contoh misalkan di rumah sakit misalkan kalau tingkat kebisingannya tinggi, berarti ini kan akan ada gangguan tersendiri bagi penderita atau mungkin bagi pelayanan kesehatan yang ada di sekitar situ. Terus zona B diperuntukkan bagi perumahan atau tempat pendidikan, rekreasi dan sejenisnya. Jadi tidak mungkin kalau tidak memungkinkan kalau misalkan perumahan atau tempat pendidikan berdekatan dengan pabrik contohnya misalkan gitu. Nah, itu sangat-sangat mengganggu juga karena di sini zona ini memang zona ya paling tidak memang tetap pasti membutuhkan ketenangan. Terus zona C diperuntukkan bagi perkantoran, pertokoan, perdagangan, pasar dan sejenisnya. Jadi di sini ini dari sisi zona ini memang secara intensitas suara juga pasti ada lebih 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 besar desibelnya. Karena apa? Karena di sini kita sudah melihat bahwa tingkat keramaian di tempat-tempat umum seperti ini memang sudah lebih lebih besar, apalagi misalkan ditambah dengan suara misalkan musik yang ada di sekitar pertokoan. Terus zona D, nah ini diperuntukkan bagi industri, pabrik, stasiun, terminal bis, dan sejenisnya. Nah di sini sudah di beberapa memang sudah diwajibkan untuk menggunakan APD. Jadi di beberapa zona D ini, beberapa tempat ini sudah harus menggunakan APD. Nah, eh, contohnya di sini, jadi pembagian zona tadi ini ada beberapa. Di sini sudah dianjurkan sorry, maksimum yang dianjurkan dari zona-zona tadi ini ada di sini. Nah, yang saya katakan tadi, misalkan kita paling tidak secara secara kemampuan mendengarkan dari kebisingan itu ya paling tidak di bawah 50 desibel. Nah, ini kalau sudah zona D di sini, ini paling tidak memang sudah harus ada alat bantu. Jadi kalau dari sisi kesehatan kerja, earplug itu harus harus memang dibutuhkan karena jangan sampai terjadi tadi secara adaptasi secara psikologis kita tidak mampu dan akhirnya atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan terjadi misalkan dentuman dan lain sebagainya di daerah pabrik atau mungkin di daerah pertambangan, nah itu harus harus menggunakan alat pelindung diri. Mungkin di sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Clara, ada pertanyaan Clara? Mbak Clara, Nggak ada Pak, cukup. cukup. Ini siapa lagi nih? Bu Karolin, ada pertanyaan enggak Bu Karolin? Siapa hadir? Pas Pak. Pas ya. Eh, saya lanjut di tempat-tempat umum ya. Jadi memang ini sebenarnya sudah biasa lah kita kita melihat. Hanya memang eh, sudah kelihatan ya slide-nya. Belum.
Belum belum terlihat. Belum. Belum, Pak. Belum, Mbak. Belum, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Sudah, Mbak. Oke, saya lanjut. Jadi di sini untuk analisis kualitas lingkungan di tempat-tempat umum saya ambil di kesehatan lingkungan industri ya. Karena di sini kita banyak melihat juga di sini di lingkungan industri ini ternyata banyak keterpaparan di pada karyawan. Nah, ini mungkin lebih banyak ke arah K3 biasanya. Oke, dari sisi latar belakang di sini untuk kesejahteraan kesehatan manusia perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi lingkungan tempat kerja dengan tujuan aktivitas kerja akan nyaman dan berkualitas sehingga kinerja kerja baik dan meningkat dengan hasil yang maksimal sehingga segala hasil produktivitas meningkat. Nah, eh, memang di sini dari sisi K3 mungkin sudah biasa dengar ya K3. Karena saya rasa di sini kan rata-rata sudah mempunyai pengalaman kerja di bidang atau di tempat masing-masing, walaupun mungkin di tempat industri ada nggak di sini yang kerja di tempat industri? Iya, Pak. Nah, Proyek, Pak. di mana? Proyek. Oh, proyek. Di tempat industri di proyek. Nah, ini juga nanti bisa bisa kelihatan di sini bahwa apa sebenarnya yang harus kita. Ya nanti tidak apa-apa kita diskusi terkait dengan ini. eh, Industri tempat kerja yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau pihak lain dan umumnya berorientasi pada profit. Terus hygiene dan sanitasi industri adalah upaya kesehatan di suatu industri dengan menyediakan fasilitas sanitasi untuk memelihara dan melindungi kebersihan industri. Ini pasti hygiene sanitasi termasuk juga K3. K3 itu harus ada di dalamnya. Sekarang kalau kalau kita di apa Kementerian Lingkungan Hidup itu ada yang namanya proper. Jadi proper itu penilaian kinerja perusahaan terkait dengan masalah lingkungan hidup, terus terkait dengan masalah termasuk K3 karyawan. Nah, itu harus memenuhi standar semua. Jadi ada yang istilahnya proper hitam, proper biru, terus proper hijau. Nah, kalau proper hijau itu yang paling bagus. Terus dasar hukumnya di sini keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja, terus keputusan Menteri Kesehatan terkait juga dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Nah, sebenarnya kenapa ada peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan misalkan seperti itu? Ya, memang harus kita lihat dari sisi keberlanjutan terhadap manusia itu sendiri, termasuk dari sisi manfaatnya harus harus ada di situ sisi manfaatnya. Jadi salah satunya misalkan menurunkan angka penyakit dan trauma, terus
meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya kompensasi kesehatan pekerja. Nah, ini kan harus harus semua terselenggara dari sisi apa? Dari sisi kenyamanan kerja, terus dari sisi produktivitas. Nah, ini harus memang semua dijalankan. Sudah pindah ya slide-nya? Oke, terkait juga dengan masalah air bersih. Nah, di sini di tempat-tempat industri biasanya ada beberapa yang kadang, tanda kutip ya kadang, tidak memperhatikan ini. Ini yang sangat sangat mengkhawatirkan sekali sebenarnya. Tetapi kalau misalkan memang kita ada penilaian, kalau kalau dari sisi lingkungan hidup ada penilaian proper, ini harus harus betul melalui termasuk di sini kan ada syarat fisik, kimia, mikrobiologi, radioaktif. Ini harus kita melihat semua uji-ujinya mereka, uji laboratorium. Dan uji laboratorium yang mereka pakai harus yang terakreditasi. Karena kalau tidak terakreditasi, itu kita tidak akan akui. Nah, di sini makanya kenapa air bersih, ini kan air bersih di sini kan memang harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak diperbolehkan misalkan industri itu tidak memperhatikan ini. Termasuk saya bilang tadi dari sisi syarat fisika, kimia, mikrobiologi, radioaktif itu harus ada hasil uji yang mereka sampaikan. Jadi hasil ujinya pun ya harus di bawah baku mutu. Kalaupun misalkan hasil ujinya di atas baku mutu, berarti mereka harus memperbaiki. 3 kali berturut-turut misalkan di atas baku mutu, itu pasti ada teguran. Harus ada inspeksi lebih lanjut lagi. Itu yang biasa kita lakukan. Terus, sorry. Terus terkait dengan air bersih ini, eh, harus mereka lakukan pengolahan. Mungkin tadi, siapa tadi yang di proyek tadi? Iya, Pak. Atas nama siapa tadi yang di proyek ini? Clara, Pak. Oh, Clara. Nah, di sini Mbak Clara biasa bisa bisa kelihatan kan bahwa misalkan di dalam satu proyek itu harus memenuhi syarat ini semua. Jadi air bersih misalkan harus memenuhi standar kesehatan, terus untuk kebutuhan karyawan pun memang harus terpenuhi, terus distribusi air bersihnya pun itu harus harus jelas misalkan jangan sampai misalkan secara distribusi juga itu terganggu. Contoh misalkan saya kemarin di di gudang garam. Di gudang garam kita melihat ya memang setiap bulan mereka melakukan pemantauan ini. Termasuk juga air yang sudah mereka masak ya kita melihat juga. Jadi air bakunya itu kita cek, terus air yang setelah mereka juga akan distribusikan ke karyawan itu juga harus sesuai sesuai di bawah baku mutu gitu. Terus ini sampel air harus dipantau secara terus-menerus juga, diperiksa di laboratorium yang memang harus yang terakreditasikan. Terus untuk suhu udara ruangan. Nah, di sini ini kalau kita melihat di sini sebagai catatan dari tadi peraturan Menteri Kesehatan misalkan paling tidak suhu kelembaban di sini 18 sampai 28 derajat. Kelembabannya 40 sampai 60 derajat.
ini yang sesuai standar. Tetapi mungkin di beberapa tempat itu ada yang tidak sesuai lagi. Nah, bagaimana kalau tidak sesuai dengan standar yang ada? Nah, ini kita harus harus mencoba untuk memberikan mereka apa masukan terkait dengan ini. Karena apa? Ini kaitannya dengan nanti kondisi karyawan, produktivitas karyawan. Ini ada kaitannya juga semua di sini. Jadi ini harus diperhatikan. Terus termasuk debu misalkan. Debu total ini 0,15 miligram per meter kubik. Nah, bagaimana kalau misalkan debunya di atas 0,15 miligram per meter kubik misalkan? Nah, ini paling tidak mereka harus menambah exhaust fan misalkan, salah satunya. Asbes misalkan. Ini juga apa dari sisi debu, asbes juga ini harus dikurangi atau paling tidak misalkan kalau ini sudah di atas rata-rata syarat yang berlaku, ini paling tidak penggunaan masker ini harus harus lebih diperketat. Terus termasuk pertukaran udara, ventilasi, ini juga harus harus sesuai. Jadi kalau misalkan tadi, misalkan kita di pemukiman itu antara 10 sampai 20% luas lantai, nah ini minimal 15% luas lantai. Jadi sebenarnya hampir hampir sama, tapi ini kan eh, kalau misalkan di sisi industri, fabrikasi misalkan ini kan lantainya kan lebih luas, berarti ventilasinya juga ya harus lebih luas, harus harus minimal 15% dari itu. Nah, ini kalau kita melihat ada beberapa sebenarnya apa sumber polusi yang ada di dalam ruangan. Jadi hampir sama di mana di pemukiman tadi, di rumah atau dengan di industri. Nah, ini ada beberapa contoh misalkan di ini yang kelihatan contoh misalkan di ruang ruang apa ruang tidur misalkan. Ini bisa terjadi alergi atau mungkin apa debu, terus adanya kutu, terus karbon 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 dioksida, terus karpet yang penuh debu. Nah, contoh-contoh ini kan banyak terjadi juga. Nah, ini hampir sama dengan misalkan syarat apa rumah rumah sehat harus terbebas dari polusi polusi udara dalam ruangan ini. Jadi sumber-sumbernya banyak, ada yang di kamar mandi, ada yang di atap, ada yang di apa ruang tamu, di dapur, di tempat apa basement misalkan. Nah, ini macam-macam semua. Ini bisa kita lihat ini hampir sama ini di dalam ruangan baik di pemukiman maupun di industri. Nah, untuk udara ruangan pun di tempat industri ini karena kalau kita melihat ini kan melihat ini kan harus berdasarkan uji laboratorium. Kalau kita melihat secara mata telanjang misalkan gitu itu tidak akan mungkin kita lihat, tapi ini harus melalui uji uji lab. Jadi misalkan pengukuran uji kualitas udara. Nah, ini harus dilakukan juga. Jadi misalkan industri untuk mengukur udara ambien itu harus minimal setahun sekali mereka melakukan. Sorry, per semester mereka harus melakukan udara ambien. Kalau untuk udara emisi itu harus per semester, kalau udara ambien itu setahun sekali. Atau misalkan emisi genset, misalkan kalau dia pemakaian di atas 10.000 jam per tahun, itu harus dilakukan uji setiap tahun. Tapi kalau misalkan dia mengambilnya menggunakan genset itu di bawah 10.000 jam per tahun itu cuma sekali saja ada uji gensetnya. Karena biasanya kan misalkan di rumah sakit genset itu kan dipakai untuk cadangan misalkan listrik dari PLN mati misalkan.
Nah, itu kan cuman sekali-sekali, paling setiap hari paling 1 jam. Berarti kan kalau 1 jam setahun itu kan tidak sampai 10.000 jam per tahun. Nah, itu cuman sekali tok di ini dilakukan uji sampel emisi. Terus untuk mikrobiologi sama dengan ini itu harus dilakukan juga uji kualitas udara. Jadi di uji kualitas udara itu nanti ada termasuk di dalamnya. Nah, di dalam industri juga ini kalau berbicara terkait dengan masalah limbah, itu ada yang namanya limbah padat, limbah cair maupun limbah gas sebenarnya. Di sini saya lupa masukkan limbah limbah gas. Jadi kalau limbah padat ini semua buangan yang berbentuk padat termasuk buangan yang berasal dari kegiatan perkantoran. Jadi termasuk sampah domestik misalkan itu atau sampah yang berasal dari hasil industri tersebut. Terus termasuk juga dengan limbah yang sifatnya B3. Nah, itu harus harus ada perlakuan khusus kalau limbah B3 karena tidak boleh dibuang sembarang. Terus limbah cair, semua buangan yang berbentuk cair termasuk tinja. Nah, ini juga harus ada perlakuan di sini. Jangan sampai misalkan ternyata limbah cairnya dibuang sembarang atau tidak memiliki IPAL misalkan. Dan IPALnya pun kinerjanya harus bagus. IPALnya pun harus dilakukan uji sebulan sekali untuk melihat potensi limbah, apakah limbah yang nantinya dibuang ke badan air itu sudah di bawah baku mutu. Jadi harus IPALnya juga harus bagus. Nah, untuk limbah padatnya ini tadi ada masalah sampah, terus sampah kering, sampah basah itu harus diperlakukan sesuai sesuai kalau kalau misalkan sekarang itu di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020. Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara yang memenuhi syarat, terus limbah cair, kualitas efluen harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini di sini juga limbah cair memang ada kalau misalkan Jawa Timur itu Pergub nomor nomor 52 kalau nggak salah tahun 2015 itu terkait dengan masalah limbah cair itu di situ ada di dalamnya. Terus terkait dengan masalah pencahayaan di ruangan ini sama juga satuan lux juga. Kalau misalkan di dalam ruangan paling tidak 100 lux. Kalau kita mungkin standar kita di ruangan pemukiman tadi itu paling tidak 60 lux. Nah, kalau di misalkan garasi itu cukup 30 lux atau mungkin di di mana di teras misalkan. Nah, kalau di tempat kerja kenapa misalkan harus lebih terang lagi 100 lux? Karena memang di tempat kerja ini kan eh, kita butuh pencahayaan yang lebih karena di tempat kerja juga itu kita melakukan pekerjaan mungkin duduk di situ hampir lebih dari 3 jam 4 jam terus istirahat. Nah, ini harus harus memang pencahayaannya lebih bagus supaya apa? Supaya secara kondisi eh, mata kita atau kondisi penglihatan kita itu tidak terganggu dengan misalkan gelapnya pencahayaan karena pasti akan mengganggu termasuk retina atau pupil kita itu pasti menyesuaikan karena kalau pupil menyesuaikan misalkan kondisi ruangan yang agak gelap ini pasti akan terjadi gangguan akhirnya nanti pada retina. Terus contohnya misalkan di sini mana yang ergonomis mana yang tidak. Jadi misalkan kita lihat contoh di sini, misalkan secara ergonomis di sini ini pada saat pencahayaan tidak ada pantulan ke mata kita kembali.
Nah, kalau yang misalkan contoh ini ada pantulan dan memang akan ada semacam refleksi kembali pada mata kita. Jadi misalkan kita menempatkan lampu itu harus sesuai ergonomis yang diperuntukkan. Jadi seperti contoh pada gambar ini. Nah, terus untuk kebisingan di ruangan tadi yang mungkin saya sempat tadi sampaikan di tempat industri masuk di zona D antara 60 sampai antara 70 sampai 80. Nah, kalau di antara 70 sampai 80 berarti paling tidak ini kondisi ini sudah harus menggunakan alat bantu atau earplug APD. APD untuk apa eh, mengurangi tingkat kebisingan yang masuk pada telinga. Jadi ini harus dipersyaratkan secara manajemen K3 ini harus ada. Nah, ini di tempat-tempat pengelasan, tempat pertambangan, terus tempat industri boiler misalkan, nah itu harus harus ada semua. Hmm. Terus termasuk di sini di tempat industri, karena ini tempat umum juga termasuk getaran di ruangan, gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan. Jadi getaran juga ini ternyata mempengaruhi secara psikologis, kenyamanan dari para pekerja. Nah, ini misalkan terjadi getaran di ruangan, ini juga harus ada kondisi yang memang harus menetralkan ini. Jadi misalkan kita melihat pekerja yang ada di dalam gambar ini, mereka paling tidak itu selama 2 jam harus harus istirahat. Sama juga yang kalau kalau mungkin getaran itu masih masih mungkin relatif tidak terlalu membahayakan. Yang membahayakan itu pada saat karena saya pernah masuk ke daerah Gitet, tahu Gitet? Jadi kayak semacam sutet, tapi gitet itu lebih lebih tinggi lagi ininya pengaruh radiasinya. Nah, pekerja yang melakukan pemeliharaan di gardu induk ini, gitet itu gardu induk tegangan tinggi itu setiap 20 menit harus bergantian. Kalau mungkin getaran tadi ini setiap 2 jam bergantian minimal 1 jam. Tapi kalau di Gitet tadi itu kurang lebih 20 menit harus gantian mereka. Karena kalau di atas itu mereka pasti akan terpapar. Mereka tidak akan kuat. Jadi harus mereka gantian. Jadi itu pun gantiannya 20 menit mereka masuk, istirahatnya itu 40 menit bahkan. Jadi ada 3 shift yang mereka misalkan di Gitet itu terjadi atau terjadi kerusakan atau mungkin pemeliharaan itu harus 20 menit, itu harus mereka gantian. Jadi itu yang saya pernah lihat di mana tempat gardu induk. Terus termasuk juga misalkan APD sarung tangan. Ini juga memang di tempat industri memang beberapa APD-APD ini memang wajib digunakan karena kalau ini tidak dilakukan ini akan berakibat fatal. Karena misalkan contoh misalkan melakukan pengelasan atau memotong-motong misalkan rangkaian besi itu kan memang harus menggunakan pengaman yang safety. Terus, nah ini yang saya katakan tadi, misalkan radiasi di GITET ini sangat. Jadi di sekitar kita ini sebenarnya eh, banyak radiasi. Hanya memang kan skalanya. Contoh misalkan saya atau mungkin ini kan kita rata-rata ada yang duduk di depan laptop, ada juga yang menggunakan HP misalkan. Nah, tingkat radiasinya itu macam-macam. Kalau yang saya
kemarin yang saya katakan tadi, GTET itu tingkat radiasinya itu sangat 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 kuat sekali. Kalau mereka misalkan, saya bilang tadi, misalkan mereka melakukan pekerjaan di atas 30 menit, itu pasti mereka akan pusing, sudah tidak bisa lagi keadaan sudah tidak normal dari biasanya. Nah, ini juga misalkan di dekat pemancar kita menggunakan HP, terus menggunakan alat-alat listrik. Ini kan dari sisi radiasinya juga ini kan sangat kuat. Termasuk juga mungkin pancaran sinar matahari, ultraviolet dan lain sebagainya. Ini bisa bisa dihindari dengan cara apa? Kita bisa menyikapi mungkin dengan kacamata, pakai topi, atau mungkin misalkan HP, misalkan kita tidak langsung dekatkan ke telinga, tapi menggunakan misalkan earbud misalkan. Ini ada antisipasinya semua. Ini sudah, ini kalau kalau yang ini kan sutet. Nah, termasuk juga di tempat industri itu ternyata vektor penyakit juga itu ada di sana. Nah, seperti misalkan di situ ada reservoir penjamu penyakit binatang yang dalam tujuannya terdapat keumuman penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia, seperti tikus. Ya mungkin saja di dalam kantin satu industri itu mereka tidak memperhatikan itu. Dia akhirnya menjadi penjamu juga di sana. Terus vektor mungkin saja di sana ada eh, apa banyak kecoa, lalat dan lain sebagainya. Jadi pengendalian vektor penyakit, segala upaya untuk mencegah dan memberantas vektor. Nah, di sini juga di hygiene sanitasi di satu industri itu juga memang mereka perhatikan. Jadi biasanya di tempat industri itu ada yang namanya HSE. Di situ itu mereka melakukan ini pengendalian eh, terhadap salah satunya pengendalian vektor. Vektor penyakit juga di sini ada. Jadi kadang juga satu waktu mungkin kita akan memeriksa untuk vektor penyakit yang ada di situ. Apalagi misalkan industri makanan misalkan. Nah, kita pasti akan melihat ini juga. Mereka sudah melakukan ini apa enggak? Karena kalau misalkan industri makanan itu sangat rentan sekali terhadap gangguan dari vektor ini. Ini juga untuk serangga penularan penyakit, ini tidak boleh 5%, tikus, setiap ruangan harus bebas tikus. Ini harus sudah jelas ini pengendalian vektor ini harus dilakukan. Kalau misalkan memang kita melihat ada beberapa misalkan tikus atau kecoa dan lain sebagainya, itu harus ada pengendalian vektor di situ. Ruang dan bangunan ini sudah jelas ya kuat terpelihara dan tidak mungkin terjadi gangguan kesehatan dan kecelakaan. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan bersih. Setiap karyawan mendapatkan ruang udara minimal 10 meter persegi per karyawan. Hampir sama sebenarnya dengan apa di lingkungan pemukiman tadi. Kalau lingkungan pemukiman satu orang untuk 8 meter persegi. Terus untuk dinding ya paling tidak bersih, terang, terus terbebas dari percikan, terus tidak dindingnya tidak tidak lembab dan lain sebagainya. Langit-langit juga harus diperhatikan, atap tidak bocor, luas jendela kisi-kisi, gelas kaca maksudnya cahaya minimal 1/6 kali luas lantai. Nah, ini termasuk pencahayaan. Kalaupun pencahayaan dari sisi dinding gelas kaca tidak mencukupi, ya memang harus dibantu dengan penerangan lampu. Terus termasuk untuk toilet misalkan. Toilet karyawan wanita terpisah dengan toilet untuk karyawan pria. Ini sudah jelas ya, sudah sering kita lihat di mana-mana.
Setiap kantor harus memiliki toilet dengan jumlah wastafel, jamban, peturasan minimal seperti pada tabel berikut. Jadi di dalam tabel ini paling tidak ini memang diperhatikan juga dari saya bilang tadi dari sisi penilaian proper ini harus jelas di sini. Jadi misalkan karyawan 1 sampai 25 misalkan ya harus tersedia kamar mandi satu, jumlah jambannya satu, peturasannya dua, wastafel dua. Atau misalkan sampai 100, nah kamar mandinya harus tiga, jambannya harus tiga, peturasannya harus lima, wastafel harus lima. Jadi di sini setiap penambahan 40 sampai 100 ini harus ditambah satu kamar mandi, satu jamban dan satu peturasan. Demikian juga dengan toilet wanita. Jadi kalau toilet wanita misalkan 41 sampai 70 orang, kamar mandi 3, jumlah jamban 3, jumlah wastafel 5. Peturasan nggak ada ya. Peturasan karena memang diperuntukkan hanya untuk karyawan pria. Nah, di sini sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk di tugas. Ada pertanyaan nggak di sini? Belum, Pak. Sampai sini ada pertanyaan. Belum ada, Bapak. Nah, untuk tugas minggu depan ini menganalisa kualitas lingkungan dan analisa limbah pada cair, udara atau gas yang dihasilkan dari industri semen, kertas, gula, tekstil, rokok, elektronik. Terus melihat dampak positif negatifnya akibat bagi manusia serta lingkungan. Nanti lebih banyak buka literasi ya. Terus bagaimana penanggulangan dan pencegahannya. Nanti tugasnya tugas kelompok. Jadi di sini ada saya saya buat di sini ada 6 industri, nanti juga dibagi 6 kelompok. Jadi mungkin satu kelompok ada yang 3, ada yang 2. Minggu depan kita eh, ketemu lagi, terus nanti kita diskusikan. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk jenis industrinya, Pak, Itu tadi. yang padat cair itu, Pak, semen Ya, itu ya. ya, jadi industri semen, industri rokok, industri apa tadi tekstil, masih kelihatan ya di ini. Iya, masih, Pak. Masih. Nah, itu industri tekstil, industri rokok, industri elektronik. Sebentar ini Dalam bentuk PPT ya Pak. ya nanti dibuat makalah dan dibuat PPT juga. Jadi nanti ada satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Otomatis ada satu yang 2 orang. Kan ini kan 17 ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini hadir semua ya, Mbak Yuke ya? Hadir, Pak, hadir semua. Oke, siapa Mas Salsananda ada pertanyaan nggak?
Masih belum ada, Pak. Oke, sudah jelas ya. Untuk tugasnya juga sudah jelas. Terus nanti saya mau nanti dari sisi literasinya juga nanti ditampilkan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.